Kita bergeser ke Jawa Barat, pemirsa. Sejumlah orang tua calon murid baru masih mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan keluhan dan melakukan verifikasi data jelang penutupan sistem pemetaan calon murid baru (SPCMB) tingkat SMA. Meskipun Gubernur Jawa Barat telah menyarankan agar Dinas Pendidikan menyediakan layanan pengaduan, namun pada hari terakhir penutupan SPCMB, sejumlah orang tua siswa masih memenuhi kantor Distrik Jawa Barat untuk menyampaikan keluhan dan melakukan verifikasi data. Para orang tua mempertanyakan menjusutnya hingga hilangnya kuota yang sebelumnya dimiliki anak mereka dalam sistem pemetaan. Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti hasil pemetaan berdasarkan domisili yang dinilai tidak konsisten. Pasca inspeksi mendadak dilakukan Gubernur Jawa Barat, pemerintah provinsi telah menonaktifkan Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan atau Tikomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat, Suhendar. Kebijakan diambil menyusul carut-marut sistem pemetaan calon murid baru yang menjadi keluhan banyak orang tua siswa. Kami ajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan Ai Nur Hasan, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Disdik Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ai. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ai, mungkin bisa diklarifikasi yang dikatakan ini adalah carut-marut sistem pemetaan calon murid baru. Anda menanggapinya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya yang terjadi adalah di PCMB ya, di pemetaan kita, nilai dan skor itu kita buat real time. Artinya setiap saat masyarakat bisa melihat langsung, sehingga perkembangannya naik turunnya posisi itu sangat terlihat sekali. Dari situlah yang menyebabkan mereka merasa resah karena posisinya terus bergeser, ada naik ada yang turun. Itulah konsekuensi yang kita lakukan dengan model transparansi seperti ini. Oke, artinya naik turunnya sistem tersebut, kuotanya yang kemudian cepat habis, itu karena memang sistemnya berjalan secara online begitu. Artinya diverifikasi secara langsung saat itu juga real time begitu Pak? Ya, verifikasi kita lakukan, maka perubahan posisi itu langsung terlihat saat itu juga. Tetapi ternyata kan ini menyebabkan masyarakat gelisah karena posisinya terus bergeser, yang tadinya nomor atas kemudian turun ke nomor bawah. Dan terus seperti itu. Tapi ya kita harapkan inilah bentuk keterbukaan kita menyampaikan apa adanya data yang terverifikasi oleh kita. Oke, keterbukaan, transparansi dijamin begitu ya Pak Ai. Tapi kami juga mendapatkan aspirasi dari orang tua dari Jawa Barat yang mengirimkan pertanyaan dan juga keingintahuan mereka begitu. Beberapa pertanyaannya adalah mereka menanyakan bagaimana formulasi. Apakah bisa dijelaskan oleh Disdik formulasi, rumus, simulasi penghitungan supaya masyarakat juga bisa melakukan verifikasinya secara mandiri begitu. Double, kalau tadi Anda bilang memang transparansi dilakukan, tapi kan masyarakat orang tua juga ingin mengecek begitu. Ya, sebenarnya rumus dan tata cara pengukuran sudah kita upload, kita sampaikan di beberapa media termasuk di web SPMB. Hanya saja memang karena ini mereka tahu betul posisinya, ini banyak masyarakat yang mengeluh ingin cabut berkas, berpindah ke sekolah yang lain, karena di sekolah yang mereka tuju tidak memungkinkan untuk masuk. Hal ini memang sudah kita antisipasi, karena kita harapkan ini tidak merusak sistem yang ada ya. Kalau ini main cabut berkas semuanya kan nanti nggak selesai SPMB-nya gitu. Untuk itu, karena memang permintaan dari masyarakat, yang tadinya akses itu hanya ada di distrik provinsi, kita sejak 3 hari terakhir kita berikan akses untuk cabut berkas itu di sekolah. Tetapi tentunya ini perlu dilihat kedalamannya. Kalau cabut berkas tanpa alasan juga nanti PCMB-nya nggak selesai. Itulah sebabnya kemarin sempat rame datang ke distrik. Tapi sejak kita berikan ke sekolah aksesnya, maka jumlah yang ke distrik melaporkan sudah relatif berkurang. Oke. Pak Ai, tapi inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat kan sampai hasilnya melakukan pencopotan Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Nah, temuan apa yang kemudian ditemukan oleh Pak Gubernur hingga pencopotan ini terjadi sebenarnya dari keluhan-keluhan masyarakat sendiri? Ya, terima kasih.
Memang beberapa fitur kami belum optimal pada saat masyarakat menggunakan. Yang pertama tadi, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita membatasi ya, menghindari terjadi cabut berkas setelah melihat skor mereka turun di bawah. Tentunya ini juga menjadi masalah tersendiri karena masyarakat juga mungkin punya pilihan ya, udah tahu dia ada di bawah mungkin pengen mencari sekolah yang lain. Fitur ini memang tidak ada di sekolah, tetapi karena memang ini menjadi kebutuhan masyarakat, Pak Gubernur juga sudah melihat itu, maka fitur untuk bisa menarik berkas itu sudah kita siapkan, kita buka di sekolah masing-masing. Itu salah satunya. Belum lagi memang ada beberapa fitur yang belum optimal, misalkan mengkoreksi titik koordinat ya. Itu juga kita buka, sehingga dengan mengangkat PLH ya, ini ada PLH dari orang IT, maka beberapa fitur yang memang harus segera dieksekusi diterapkan di sekolah itu bisa kita lakukan. Itu yang dimaksud oleh Pak Gubernur, mengangkat langsung satu orang pejabat baru untuk segera mengeksekusi, karena perintah beliau harus real time. Apa yang diminta sekarang harus segera dikerjakan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu tujuan beliau. Oke, Pak Ai, kalau dirasa masih belum optimal, kenapa harus dijalankan begitu? Apa yang membuat persiapannya, apakah memang terlalu mepet begitu? Dan kabarnya kan juga diperpanjang. Ini pertanyaan dari orang tua juga menanyakan, keputusan untuk memperpanjang PCB ini apakah memang karena tadi fitur-fiturnya masih belum bisa dijalankan sepenuhnya, dan keputusan ini justru diambil pada saat dari awal sudah tahu akan diperpanjang, atau di tengah-tengah permasalahan yang cukup rumit kemarin, Pak Ai? Ya, terkait fitur yang belum optimal, memang kita membatasi ya untuk mencabut berkas karena akan mengganggu siklus jadwal SPMB itu sendiri ya, PCB akan terganggu, sehingga fitur itu ada di distrik. Tapi karena memang tuntutan masyarakat cukup tinggi, maka fitur untuk bisa mengalihkan jalur dan sekolah sudah kita serahkan ke sekolah masing-masing. Itu sebenarnya ya. Kemudian kenapa diperpanjang? Kita juga memperhatikan bahwa ini kan pemetaan, artinya kita berharap semaksimal mungkin anak-anak lulusan SMP Madrasah semuanya terpetakan. Tetapi di 2 hari yang lalu, tanggal 8 ya harusnya itu pengumuman ya yang pemetaan ya. Di tanggal 8 yang seharusnya ada 838.420 siswa kita yang lulusan SMP Madrasah baru bisa mengisi pemetaan itu di 500 ribuan. Artinya masih ada 300.000 yang belum masuk ke pemetaan. Itulah alasannya kenapa ini kita undur jadwal pendaftaran pemetaannya dari tanggal 8, kemudian kita undur sampai dengan tanggal 11 kemarin. Tujuan tidak lain, kita memberikan ruang yang cukup, waktu yang cukup, agar anak didik kita yang akan masuk ke SMA, SMK maupun ke Aliyah bisa mengisi pemetaan kita. Itu tujuan utamanya sih. Oke, kalau misalnya tadi Anda bilang pemberian akses kepada sekolah ini bisa menjadi solusi, kenapa itu tidak menjadi opsi awal, Pak Ai? Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya sih idealnya pemetaan ini berjalan lurus, tidak ada yang namanya cabut berkas. Kalau cabut berkas karena rankingnya ada di bawah, nanti semua yang di bawah akan cabut berkas semua. Akhirnya apa? Nggak akan selesai pemetaannya. Padahal kita sudah memberikan pilihan-pilihan kepada sekolah, kepada masyarakat ya, 3 pilihan sekolah. Kita dengan berbagai jalurnya, dengan berbagai kemampuan dokumennya, ada yang mendekati dengan rumah, ada yang prestasi rapotnya tinggi atau kejuaraannya juga cukup bagus ya. Kita petakan seperti itu. Tetapi ternyata karena kita menginginkan ini real time, apa yang ada di layar handphone maupun perangkat mereka betul-betul real time. Pada saat terverifikasi, maka semua orang skornya sangat terlihat, termasuk urutannya. Tentunya ini juga salah satu konsekuensi ya, sesuatu yang real time menyebabkan mereka tahu betul dari hari per hari ya, jam per jam posisi anaknya ada di posisi yang mana. Tentunya ini kita batasi ya, kalau berpindah jalur ya nggak ada ujungnya. Tetapi karena memang ini kebutuhan, maka kita berikan ASI itu ke sekolah yang mereka tuju. Sehingga alhamdulillah sudah tuntas, dan hari kemarin pendaftar juga sudah melampaui tahun sebelumnya. Ini salah satu manfaat dari pemetaan yang real time, sehingga pendaftar yang tercatat di kami di tahun 2026 ini
ini sudah mencapai 450.000. Padahal tahun kemarin hanya 352.000. Artinya dengan pola pemetaan, kesadaran masyarakat untuk mengisi pemetaan ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Oke, Pak Ai, lalu bagaimana jika kuota pada hasil PCMB ini sudah terisi penuh, apakah kemudian akan tersingkir atau kemudian langsung saja berpindah ke sekolah lain atau malah masuk ke tahap 1 atau tahap 2 atau seperti apa, Pak? Ya, kita juga sudah mempersiapkan karena bagaimanapun mereka juga harus sekolah. Pemetaan ini kan hanya satu bagian dari totalitas SPMB kita. Artinya bagi anak-anak didik kita yang belum masuk di pemetaan karena mungkin keterbatasan kuota yang ada, maka bisa mengikuti tahapan berikutnya, yaitu di SPMB tahap 1 dan SPMB tahap 2, dan bisa masuk ke sekolah swasta yang ada di Jawa Barat. Itu sudah kita siapkan dari total tadi yang 450.000 yang sudah ikut pemetaan, berarti masih ada, saya ulangi ya, sampai hari ini ada yang sudah ikut pemetaan sebanyak 450.000 ya sekarang, dan ditambah dengan yang sekolah mau, jadi ada 500, mendekati 500.000 yang sudah masuk ke pemetaan. Sehingga yang selebihnya yang belum berhasil ke pemetaan, maka mereka akan mengikuti di sekolah-sekolah swasta, di Alia, dan di SPMB tahap 1 dan tahap 2. Itu sudah kita siapkan. Oke, kita harapkan memang permasalahan ini tidak kembali terjadi, terutama di tahun depan ya Pak Ai. Semoga persiapannya bisa lebih matang, sehingga juga orang tua jadi nggak pusing mikirin jalur-jalur dan juga permasalahan yang terjadi seperti saat ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ai Nur Hasan, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Disdik Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas. Ya, Waalaikumsalam. Kita aja